warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda pada hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran, silahkan terlebih dahulu diperhatikan kondisi tempat duduknya, apakah sudah nyaman atau ada sampah yang berserakan di sekitar tempat duduknya. Kalau ada, silahkan dipungut terlebih dahulu. Tidak ada? Baiklah. Akan lebih baiknya, semoga pembelajaran kita lancar dari awal sampai akhir. Kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan bermanfaat ke depannya. Baiklah, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Apa ada yang tidak hadir pada hari ini? Tidak. Hadir semuanya? Iya. Baiklah. Kita akan masuk kepada pembelajaran kita pada hari ini, yaitu masuknya Islam di Nusantara. Minggu lalu ingat apakah ada pelajaran kita pada minggu lalu? Tidak ada kan? Minggu lalu kita melaksanakan libur semester. Jadi kita masuk kepada pembelajaran terbaru di semester kedua, semester baru ini, yaitu tentang masuknya Islam di Nusantara. Yang mana tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini yaitu bagaimana proses masuknya Nusantara dan apa saja bukti penyebaran Islam di Nusantara tersebut dan bagaimana perkembangan Islam di Indonesia. Itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi diharapkan peserta didik Ibu dapat mengetahui bagaimana proses masuknya Islam di Indonesia ini dan apa saja bukti-buktinya. Kemudian bagaimana perkembangan Islam di Indonesia ini. Kita masuk yang pertama, yaitu proses masuknya Islam di Nusantara. Sebelumnya, Zikra perhatikan gambar ini gambar apa, Zikra? Peta Indonesia. Ya, peta Indonesia Nusantara. Kita harus mengetahui bagaimana proses masuknya Islam ke Nusantara. Kemudian kalau ini apa itu? Para pedagang Arab yang berlayar di Indonesia untuk berdagang sekaligus menyebarkan agama Islam. Dari kedua gambar tersebut sudah paham? Sudah. Kita masuk kepada proses masuknya Islam ke Nusantara. Yang pertama apa, Zikra? Perdagangan dan pelayaran melalui kegiatan perdagangan. Pertama dengan melalui kegiatan perdagangan. Perdagangan dan pelayaran tersebut merupakan sumber penghasilan utama masyarakat dan kerajaan Nusantara pesisir Sumatera. Merupakan sumber penghasilan utama. Kemudian, para pedagang asing yang beragama Islam tersebut sering menghabiskan hari-hari mereka untuk tinggal di sekitar pesisir yang mereka singgahi. Mereka terkadang tinggal di sana berbulan-bulan dan menunggu musim dan keadaan angin cocok untuk kembali ke daerahnya masing-masing. Jadi, selain berdagang, bangsa Arab tersebut juga berdakwah menyebarkan agama Islam. Jadi dari sanalah penduduk di Indonesia memeluk agama Islam karena adanya perdagangan. Selain perdagangan, bangsa Arab tersebut juga melaksanakan dakwah. Yang pertama, yang kedua, melalui kegiatan sosial. Ya, melalui kegiatan sosial. Melalui kegiatan sosial ini, bangsa Arab masih banyak yang selain bangsa Arab, maksud Ibu, banyak juga yang melakukan perbudakan. Jadi saudagar-saudagar muslim tersebut membeli para budak tersebut dan memperlakukan mereka secara adil, sehingga mereka dengan senantiasa, dengan senang hati
memeluk agama Islam. Jadi itulah melalui kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Kemudian dari perkenalan itu, dari keakraban itu, para pedagang kemudian menikahi wanita-wanita pribumi yang terlebih dahulu memeluk agama Islam. Jadi dari pernikahan tersebut juga dapat menyebarkan agama Islam. Melalui pernikahan juga dapat menyebarkan agama Islam. Karena setelah mereka menikah juga akan menghasilkan keturunan-keturunan yang muslim, sehingga banyaklah penduduk muslim di Nusantara tersebut. Yang ketiga, melalui pengajaran. Dengan melalui dakwah tersebut, para ulama-ulama tersebut melaksanakan dakwahnya pertama kali di surau-surau atau di masjid-masjid. Di sanalah beliau memperkenalkan ajaran agama Islam. Kemudian sehingga didirikannya lah surau oleh para ulama tersebut dan Islam berkembang secara pesat di Indonesia. Nah, itulah proses masuknya Islam di Nusantara. Dari ketiga proses ini ada yang ingin ditanyakan? Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu apa saja bukti-bukti awal penyebaran Islam di Nusantara? Kita tahu apa bukti-buktinya? Ini ada dua pendapat. Ya, ada dua pendapat. Yang pertama, bangsa Indonesia ini memeluk agama Islam atau masuknya Islam ke Indonesia pada abad pertama Hijriah atau sekitar abad ke-7 Masehi. Ini ada pendapat yang didukung dengan bukti-bukti. Yang pertama apa buktinya, Dikra? Catatan sejarah Cina. Ya, catatan sejarah kerajaan Cina. Yang kedua berita Chokufei. Yang ketiga yaitu berita Jepang. Itulah bukti-bukti bahwa masuknya Islam ke Indonesia pada abad ke-7 yang ini. Kemudian pendapat kedua, Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13. Jika tahu apa saja buktinya? Catatan perjalanan Marco Polo. Ya, adanya catatan perjalanan Marco Polo. Berita Ibnu Batuta. Ya, berita Ibnu Batuta. Nah, kemudian bukti sejarah penduduk Nusantara yang memeluk Islam tersebut dapat dipastikan dengan adanya temuan-temuan para ahli sejarah atau arkeolog. Nah, ditemukannya yang pertama batu nisan Fatimah Binti Maimun. Nah, batu nisan Fatimah binti Maimun di Gresik. Yang kedua, makam Sultan Malikul Saleh merupakan raja pertama kerajaan Samudra Pasai. Yang ketiga yaitu makam seorang muslimah yang bernama Tuhar Amisuri di Barus, pantai barat Pulau Sumatera. Nah, jadi kedua bukti tersebut dan juga didukung oleh para sejarah dan arkeolog menjadi kuatlah bahwa Islam masuk ke Indonesia itu pada abad ke-7 dan ke-13. Dan para sejarah tersebut juga menyebutkan bahwa masuknya Islam tersebut bermula pada abad ke-11. Nah, inilah bukti-buktinya, makam-makam para orang-orang terdahulu. Kemudian bagaimana perkembangan Islam di Indonesia? Dari bukti-bukti tersebut ada yang ingin ditanyakan sekarang? Tidak ada? Kita masuk kepada teori perkembangan Islam di Indonesia. Dikira tahu ada berapa teori perkembangan Islam di Indonesia? Ada berapa? 3. Ya, ada 3 teori. Yang pertama teori Gujarat. Teori Gujarat tersebut masuk ke Indonesia pada abad ke-13. Pembawanya berasal dari Gujarat, Cambai atau India. Jadi teori ini berasal dari India. Yang kedua, teori apa, Dikra? Teori Mekah yang dibawa oleh orang-orang Arab atau Mesir. Yang ketiga yaitu teori Persia. Siapa yang membawanya, Dikra, teori Persia ini? Orang. Apa, Dikra?
orang dari Iran. Nah, jadi ketiga teori tersebut pada dasarnya memiliki kebenaran dan kelemahan. Oleh karena itu, berdasarkan teori tersebut dapat disimpulkanlah bahwa masuknya Islam ke Indonesia dengan jalan damai pada abad keberapa tadi dikira? Pada abad ke-7 dan ke-13 Masehi. Ini harus diingat-ingat ya. Awal masuknya Islam ke Indonesia itu pada abad ke-7 dan ke-13 Masehi. Kemudian kita masuk kepada faktor-faktor yang menyebabkan Islam yang berkembang cepat di Indonesia. Yang pertama apa Zikra? Syarat untuk masuk Islam sangatlah mudah. Ya, syarat untuk masuk Islam itu sangatlah mudah dengan membaca Dua kalimat dua kalimat syahadat. syahadat. Nah, oleh sebab itulah maka cepatnya Islam berkembang di Indonesia. Yang kedua, agama Islam itu tidak mengenal Adanya kasta. ya, kasta, tingkatan-tingkatan. Kemudian apa lagi Zikra? Penyebaran Islam dilakukan dengan jalan yang damai. Ya, penyebaran Islam itu dilakukan dengan jalan yang damai tanpa melalui kekerasan. Kemudian yang keempat, karena sifat bangsa Indonesia yang ramah dan peluang bergaulnya sangat erat dengan bangsa lain, maka banyaknya penduduk Indonesia memeluk agama Islam. Yang kelima, upacara-upacara yang dilaksanakan di Indonesia itu sederhana. Jadi itulah faktor penyebab masuknya Islam di Indonesia ini berkembang cepat. Dari keempat poin tadi, yang pertama tujuan proses masuknya Islam ke Nusantara, bukti-buktinya, kemudian bagaimana perkembangannya dan 3 teori, dan yang keempat faktor-faktor yang menyebabkan Islam berkembang cepat. Dari keempat tersebut ada yang ingin ditanyakan? Serius tidak ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, Ibu akan memberikan kuis 1 pertanyaan. Sudah siap untuk menjawabnya? Dah. Baiklah. Menurut proses masuknya Islam di Nusantara dan bukti-bukti dari perkembangan Islam di Nusantara, tadi ada bukti-buktinya, ada 2 pendapat, dan juga ada bagaimana proses berkembangnya Islam di Indonesia tersebut, ada 3 teori. Jadi pertanyaannya, tahun berapakah, pada abad berapakah masyarakat Indonesia ini atau masuknya Islam ke Indonesia ini? Pada abad keberapa masuknya Islam ke Indonesia? Abad ke-7 dan 13. Ya, abad ke-7 dan 13. Beri tepuk tangan untuk Zikra dulu. Sepertinya sudah paham ya pelajaran kitab dari awal sampai akhir. Kemudian sebelum mengakhiri pembelajaran ini, Ibu akan memberikan tugas untuk di rumah. Silahkan kerjakan LKS-nya halaman 13 sampai halaman 15 dan Ibu akan tagih minggu depan. Kerjakan dengan sungguh-sungguh ya Zikra. Tidak boleh gara-gara. Tidak boleh. Selanjutnya, sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu akan menyimpulkan atau Zikra bisa menyimpulkannya? Tidak. Kita simpulkan aja lah sama-sama ya. Yang pertama itu tujuan masuknya proses masuknya Islam di Nusantara ada 3. Yang pertama perdagangan, yang kedua sosial kemasyarakatan, yang ketiga pendidikan. ya pendidikan atau pengajaran. Kemudian bukti-bukti awal penyebaran Islam di Indonesia ada 2 pendapat pada abad ke-7 Masehi. Tadi ada apa tadi ya? Catatan sejarah Ya, Cina. catatan sejarah Cina. Kemudian pada abad ke-15 adanya ditemukannya batu nisan Fatimah binti Maimun. Kemudian yang ketiga, perkembangan Islam di Indonesia ada 3 teori. Yang pertama, teori Gujarat, teori Makkah, dan teori Persia. Kemudian faktor-faktor mudahnya Islam masuk ke Indonesia, yang pertama karena agama Islam itu sangat mudah dipahami. Atau masuknya Islam ke Indonesia itu dengan cara damai, dan agama Islam tersebut adalah agama yang tidak mengenal kekerasan. Kasta. Ya, tidak mengenal kasta, juga tidak mengenal kekerasan. Itulah pembelajaran kita pada hari ini, semoga bermanfaat. Apabila Ibu ada salah kata, Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala hijau baru. Enggak ada boleh dong. Kata-kata sama istri.